Jadi kalau ada makhluk, ada manusia, ada jin yang tidak memuji Allah, ini makhluk aneh. Matanya Allah yang kasih, telinganya Allah yang kasih, mulutnya Allah yang kasih, lisannya Allah yang kasih, kaki tangannya Allah yang kasih, jantungnya Allah yang kasih, pankreas, darah, tulang, daging, makanan, minuman, oksigen, istri, anak, harta, tahta, semua Allah yang kasih. Namun dia tidak memuji Allah. Kan aneh itu. Ada orang, si A memberikan mobil kepada si B. Si A memberikan mobil kepada si B. Kata si A kepada si B, saya pinjamkan Anda mobil. Pinjam ya, judulnya pinjam. Namun, bahan bakarnya saya yang kasih Anda uang untuk beli bahan bakarnya. Kalau bengkelnya bulanan, saya yang bayarkan bengkel bulanannya. Kalau Anda tabrakan, saya yang bayar bengkel supaya bagus lagi. Kalau rusak, saya yang bayar bengkelnya supaya bagus lagi. Apapun masalah Anda pada mobil, sampaikan kepada saya yang bayar. Anda tinggal pakai aja mobil ini. Enggak mobil-mobil mewah kali lah, hanya Alphard aja. Enggak mewah kali. Dipinjamkan ke kita, bahan bakarnya dia yang bayar setiap hari. Kalau ada kerusakan dia yang perbaiki, lalu diserahkan kita lagi. Biaya perawatan bulanannya atau persekiannya, bengkelnya dia yang bayar, kita tinggal pakai. Terus dia bilang, akhi, namun saya pinjamkan Anda mobil ini, bawalah untuk pergi sholat, pergi berbakti kepada orang tua, pergi belanja ke pasar, antar anak ke sekolah, pergi anak. Jangan Anda pergi dugem dengan mobil ini, jangan Anda pergi mencuri dengan mobil ini, jangan Anda pergi. Si B bilang begini, terserah saya, mobil kan sudah Anda pinjamkan kepada saya, terserah saya, ngapain ngatur-ngatur. Kira-kira Anda ngomong apa si B kepada si B ini? Hah? Kira-kira Anda akan menilai si B ini seperti apa orangnya gitu? Dia bilang kepada si A, lu kan pinjaman gua mobil, lu bayar bahan bakarnya, lu bayar bengkelnya, terserah gua mobil gua apain. Mau bawa dugem kek, mau bawa ini kek, terserah gua. Kira-kira antum memandang si B itu gimana sih? Ini manusia apa bukan sih kan gitu kan? Bukan tidak tahu berterima kasih, Pak. Kita akan ngomong, lu manusia apa bukan? Setan lo. Iya kan? Ini hanya ilustrasi loh. Sama dengan orang yang dipinjamkan Allah mata, telinga, lisan, nggak mau sholat. Dipinjamkan Allah lisan untuk bernyanyi. Dipinjamkan Allah mata untuk berbuat maksiat. Terserah saya, mata-mata saya, mulut-mulut saya, telinga-telinga saya. Sama. Maka kita yang tidak berbuat ibadah kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, permisalan Anda, permisalan si B tadi. Kita berbuat maksiat dengan mata yang Allah pinjamkan, berbuat maksiat dengan lisan yang Allah pinjamkan, berbuat maksiat dengan telinga yang Allah pinjamkan, berbuat maksiat dengan kaki yang Allah pinjamkan, berbuat maksiat dengan tangan yang Allah pinjamkan. Permisalan kita adalah permisalan si B yang tadi kita katakan. Namun kalau si B itu berterima kasih kepada si A, selalu dia kemana-mana dia menyebut si A itu orang baik, si A itu luar biasa kepada saya, telah berbuat baik kepada saya, lihat mobil dipinjamkan, memang tidak mewah-mewah kali tapi cukup lah gitu. Tapi dia bayarkan BBM-nya, dia bayarkan bengkelnya, dia bayarkan asuransinya, dia bayarkan pajaknya, dia bayarkan, waduh, rasanya tak ada lagi orang lebih baik daripada si A, kan gitu kan? Kakak saya sendiri saja nggak berbuat seperti ini. Itu baru satu mobil
yang tanpa mobil Anda bisa hidup. Bagaimana dengan jantung yang Allah berikan kepadamu? Bagaimana dengan darah yang Allah berikan kepadamu? Bagaimana dengan mata yang Allah berikan kepadamu? Bagaimana dengan oksigen yang Allah berikan kepadamu? Bagaimana dengan air yang Allah berikan kepadamu? Tanpanya kamu tidak bisa hidup. Berhakkah seorang manusia mengatakan, walau tidak dengan kata-kata, namun dengan bahasa tubuh, terserah saya, badan-badan saya, mata-mata saya, telinga-telinga saya, mulut-mulut saya, kaki-kaki saya, terserah saya mau dugem apa mau ke masjid. Ini manusia jahil yang tak pandai berterima kasih kepada Allah yang Maha Pengasih. Cocoknya manusia kayak gini di mana nih? Masuk surga apa ke neraka? Ayo, cocoknya, hikmahnya, adilnya. Dikasih Allah mata, disuruh begini nggak mau, dilarang begini menjadi kebiasaan. Dikasih Allah kaki, suruh pergi kemari nggak mau, dilarang kemari ke sana tiap malam. Allah kasih lisan, suruh baca ini nggak mau, dilarang baca itu dia baca. Suruh ucapkan ini nggak mau, dilarang ucapkan itu dia ucapkan setiap hari. Ini orang kalau menghadap Allah cocoknya ke surga atau ke neraka? Kita tidak mengklaim manusia ke surga atau ke neraka, itu haknya Allah. Namun menurut kita cocoknya orang ini ke neraka bukan ke surga. Maka Allah tidak salah kalau masukkan hambanya itu ke neraka. Karena memang itu tuntutan keadilan. Namun kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat suci, matanya ke arah-arah yang suci, telinganya untuk yang suci, lisannya untuk yang suci, tangannya memberi menerima yang suci, kakinya melangkah ke tempat yang suci, cocoknya ke surga atau ke neraka? Cocoknya ke surga atau ke neraka? Ke surga. Kalau yang cocoknya ke surga Allah masukkan ke neraka, atau cocoknya ke neraka Allah masukkan ke surga, itu bukanlah keadilan. Allah Maha Adil. Maka tidak ada orang yang seperti Abu Bakar yang ke neraka, sebagaimana tidak ada orang yang seperti Fir'aun ke surga. Karena kalau itu terjadi, Allah nggak adil. Sementara Allah memiliki keadilan yang sempurna, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas, tanpa ada salah dan kekeliruan. Maha bijaksana, maha hakim, maha hikmah. Kesempurnaan Allah yang maha sempurna itulah yang mendatangkan pujian. Mendatangkan pujian.